Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa sibuk seharian, tapi kok rasanya kayak ketinggalan terus? Stres, pusing, selalu kayak lagi ngejar sesuatu yang nggak pernah kekejar. Nah, kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita akan bedah tuntas kenapa rutinitas yang biasa dijalanin banyak pelajar itu malah bikin gagal, dan gimana caranya membangun sistem yang beneran cocok buat kamu, bukan malah ngelawan kamu. Coba deh, jujur sama diri sendiri sekarang. Bukan buat so optimis atau apa, tapi beneran jujur. Seberapa sering sih kalimat ini muncul di kepala kamu? Biasanya pas lagi capek dan kecewa sama diri sendiri. Kamu bilang gitu setelah hari yang kacau atau sebelum ujian atau pas lagi rebahan di hari Minggu malam. Dan pas ngomong itu, kamu serius loh, bener-bener niat. Tapi ya gitu, besoknya datang beneran. Alarm bunyi, kamu pencet tunda. Sekali, dua kali, terus iseng ngambil HP, tiba-tiba 30 menit udah hilang aja gitu. Nah, jadinya panik kan? Kamu jadi buru-buru. Hari kamu dimulai dalam mode reaktif, otak rasanya udah capek duluan sebelum mulai ngapa-ngapain. Sampai sore kamu udah lemas banget, padahal rasanya nggak ada yang kelar. Dan pas malam datang, bisikan rasa nyesal itu muncul lagi. Satu hari lagi kebuang sia-sia. Kalau kamu ngerasa ini gue banget, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini bagian yang paling penting. Ini tuh nggak ada hubungannya sama pinter atau enggak. Dan jujur aja, ini bukan soal kurang disiplin. Kebanyakan pelajar gagal bukan karena mereka malas, tapi karena nggak ada yang pernah ngajarin mereka gimana cara nyusun hari yang efektif. Jadi, intinya tuh gini, waktu itu kerjanya persis kayak duit. Setiap hari, kamu dapat jatah 24 jam yang sama. Ada orang yang menginvestasikannya, tapi kebanyakan orang malah ngebiarin waktunya bocor. Bukan bocor gede sekaligus, tapi bocor-bocor alus yang nggak kerasa. 10 menit scroll-scroll nggak jelas, 5 menit ngelamun di sela-sela tugas. Kelihatannya sepele kan? Tapi kebocoran kecil itu kalau ditotal jadi gede banget. Penelitian soal distraksi digital nunjukin kalau pelajar itu kehilangan lebih dari 3 jam setiap hari gara-gara interupsi yang nggak direncanain. 3 jam! Itu 1000 jam lebih dalam setahun. Coba bayangin apa yang bisa kamu lakuin dengan tambahan 1000 jam itu. Sayang banget kan, kemajuan yang hilang gitu aja? Mungkin kamu mikir, tapi kan aku sibuk seharian. Nah, ini dia jebakannya. Sibuk itu emang rasanya produktif karena kita bergerak, datang ke kelas, buka buku. Tapi bergerak itu nggak sama dengan maju. Kamu bisa aja lari seharian di atas treadmill, tapi ya kamu nggak kemana-mana. Terus ada lagi nih masalahnya. Kita semua pasti pernah lihat video-video rutinitas yang super ekstrim di internet. Bangun jam 5 pagi, mandi air dingin, belajar berjam-jam tanpa henti. Kelihatannya keren dan inspiratif banget, jadi ya kamu coba ikutin. Tapi ya biasanya gini nih yang kejadian. Hari pertama kamu semangat 45. Hari kedua udah mulai kerasa capeknya. Hari ketiga ada satu hal kecil yang keskip. Dan di hari keempat seluruh rutinitas itu ambruk berantakan. Dan bagian yang paling bahaya dari semua ini tuh, kamu nggak nyalahin rutinitasnya yang emang nggak masuk akal. Kamu malah nyalahin dari sendiri. Kamu jadi mikir, kenapa sih aku nggak bisa? Nah, dari sinilah rasa percaya diri kita terkikis, sedikit demi sedikit, setiap kali kita ngerasa gagal. Dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Otak kita itu nggak didesain buat kerja dengan intensitas tinggi terus-terusan. Otak kita itu berjalan dalam siklus energi. Setiap keputusan yang kamu buat, sekecil apapun itu ngabisin energi mental. Rutinitas ekstrim itu nuntut kemauan keras yang konstan, yang akhirnya cepet banget bikin otak kita lelah. Jadi, sistemnya yang salah, bukan kamu. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana sih kesalahan-kesalahan ini muncul di keseharian kita. Ada 5 kesalahan utama yang kebanyakan pelajar lakuin tanpa sadar, yang ujung-ujungnya ngabisin energi dan fokus mereka. Pertama, ngecek HP pas baru banget bangun tidur. Ini langsung ngebanjirin otak kamu dengan dopamin murahan yang bikin kegiatan belajar jadi kerasa ngebosenin. Kedua, nungguin motivasi datang baru mau gerak. Padahal kebalik, kita harus gerak dulu baru motivasi itu muncul. Ketiga, belajar di waktu yang acak-acakan. Ketidakpastian ini bikin mental kita nolak dan jadi gampang banget buat nunda-nunda. Keempat, nganggap semua jam itu sama. Padahal 1 jam fokus di pagi hari itu jauh lebih berharga dari 5 jam belajar sambil keganggu di malam hari. Dan kelima, yang tadi udah kita bahas, nyamain sibuk sama produktif. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita bangun solusinya. Bukan rutinitas yang sempurna atau yang lagi viral, tapi rutinitas yang bisa diulang.
Kenapa? Karena sebuah rutinitas itu baru berguna kalau kamu bisa tetap jalanin bahkan di hari-hari terburukmu. Anggap aja nih kayak sistem operasi buat hari kamu. Simple, fleksibel, dan nggak ngejudge. Kita mulai dari pagi hari. Nggak usah deh bangun jam 4 pagi. Yang penting itu bukan jam berapanya, tapi apa yang kamu lakuin pertama kali. Aturan utamanya simpel banget. Selama 20-30 menit pertama, jangan online. Ini bukan soal disiplin, tapi soal ngelindungin kejernihan pikiran kamu. Daripada langsung reaktif sama notifikasi, coba lakuin 2 langkah ini. Pertama, bangunin badan kamu. Minum air putih, peregangan dikit, buka jendela biar kena cahaya alami. Ini ngasih sinyal ke tubuh kalau hari ini dimulai dengan tenang. Kedua, lakuin satu tugas kecil yang fokus. Mungkin review catatan kemarin atau ngerjain 2 soal latihan. Ini bakal menciptakan kemenangan kecil di awal hari yang bisa ngubah mood kamu seharian. Kunci berikutnya adalah kerja bareng siklus energimu, bukan malah melawannya. Pagi hari, pas pikiran kamu lagi paling fresh, itu waktu yang pas buat kerja mendalam atau belajar materi yang susah. Siang hari, pas energi mulai turun, lebih cocok buat aplikasi, misalnya ikut kelas atau ngerjain soal latihan. Nah, terus kalau malam? Tugas malam hari itu bukan buat nambah-nambahin produktivitas, tapi buat pemulihan. Coba deh bergerak, jalan kaki santai atau stretching ringan. Lindungi waktu buat hobi kamu. Dan yang paling penting, rencanain buat besok. Tulis aja 3 tugas yang jelas. Ini ngasih tahu otak kamu, udah ada rencana nih. Jadi pikiranmu bisa lebih tenang pas mau tidur. Semua ini ngerucut ke satu filosofi utama. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari sini, ini dia orangnya. Ini adalah rahasia sebenarnya buat kemajuan jangka panjang, bukan cuma semangat sesaat. Kamu punya 2 pilihan jalan. Jalan intensitas yang kelihatannya keren, tapi butuh motivasi super tinggi dan ujung-ujungnya pasti bikin capek. Di sisi lain, ada jalan konsistensi. Mungkin gak kelihatan seheboh itu, tapi inilah yang benar-benar bisa ngubah hidup. Konsistensi itu membangun percaya diri, dan bisa tetap kamu lakuin bahkan di hari-hari yang lagi gak oke. Kamu pasti bakal ada hari di mana kamu ke-skip. Itu wajar banget, manusiawi. Aturan buat balik lagi ke jalur yang benar itu simpel, tapi manjur. Jangan pernah bolong 2 kali berturut-turut. 1 hari yang buruk itu anomali, tapi kalau 2 hari berturut-turut, itu udah jadi awal kebiasaan baru. Jadi begitu ke-skip, besoknya langsung mulai lagi, gak usah pakai ngerasa bersalah. Dengan benerin rutinitas, kamu bakal ngerasain fokusmu membaik, stresmu bakal berkurang, dan yang paling penting, rasa percaya dirimu bakal tumbuh. Bukan gara-gara 1 hari produktif yang heroik, tapi lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Inilah cara kepercayaan diri yang sejati dan permanen itu dibangun. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Coba pikirin malam ini, apa satu kemenangan kecil yang bisa kamu ciptain besok pagi buat memulai siklus positif ini?